Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bernadette Indah Christian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kurs valuta asing. Pada saat kita melakukan perdagangan ke luar negeri, kita membutuhkan mata uang asing. Dan kita menawarkan mata uang negara kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjabaran mengenai pengertian kurs valuta asing dan mengenai posisi kurs valuta asing dalam nilai tukar uang dan sistem keuangan internasional. Pengertian kurs. Kurs adalah jumlah mata uang negara yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang dari negara lain. Kurs valuta asing menunjukkan nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain, atau perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Terbentuknya kurs valuta asing melalui proses-proses penentuan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu melalui mekanisme pasar bebas dan melalui penetapan pemerintah. Pertama, melalui pasar bebas. Mekanisme pasar bebas ini terjadinya adalah keseimbangan permintaan dan penawaran dalam permintaan uang suatu negara tersebut. Maka, kurs yang terjadi yaitu sistem kurs mengambang. Maksudnya, kurs bebas bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Fluktuasi kurs yang bergerak naik dan turun ini sesuai dengan kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, sistem kurs bebas ini disebut dengan sistem kurs mengambang. Kelebihan sistem mengambang kurs bebas ini adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs. 2. Tidak ada pasar gelap yang memanfaatkan perbedaan tingkat kurs. 3. Tidak ada defisit ataupun surplus neraca pembayaran. Karena mekanisme pasar akan segera menyeimbangkan defisit dan surplus menjadi neraca pembayaran yang seimbang. Kekurangan sistem mengambang kurs bebas sebagai berikut. Karena mudahnya berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian transaksi. Baik itu transaksi ekspor, impor, dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan mata uang asing. Yang kedua, mengenai penetapan, yaitu penetapan pemerintah. Pada mekanisme penetapan pemerintah, sistem kursnya dinamakan sistem kurs tetap. Mengapa demikian? Karena nilai tukarnya dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan dan mengembangkan perekonomian negaranya. Contohnya, jika permintaan US dollar naik karena impor, maka penawarannya pasti akan naik juga. Oleh karena itu, pemerintah akan menjual US dollarnya dari cadangan devisanya ke bank sentral. Kelebihannya memberikan kepastian terhadap nilai tukar. Kelemahannya, devisa negara harus banyak cadangannya. Berikut contoh grafik keseimbangan pasar bebas. Kita ambil 4 nilai contoh nilai pertukaran 1 US dollar terhadap rupiah. Saya ambil contoh untuk pertukaran nilai 13.650, 13.750, 13.850, dan 13.950. Mari kita lihat perbedaannya pada masing-masing kurs pertukaran. Pada kurs pertukaran 13.650. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi permintaan atas dolar sebesar 650 dan penawaran untuk dolar sebesar 400. Lalu untuk kurs pertukaran 13.750. Di sini dapat kita lihat
untuk permintaan turun menjadi 575. Namun, untuk penawarannya naik menjadi 450. Untuk kurs pertukaran 13.850. Pada grafik ini dapat kita lihat terjadinya pertemuan antara garis demand dengan garis penawaran, di mana permintaan atas dolar sebesar 500, namun penawaran atas dolar juga 500. Titik temu ini yang dinamakan dengan keseimbangan pasar bebas. Kita lanjut untuk kurs pertukaran 13.950. Di sini dapat kita lihat untuk penawaran itu tinggi menjadi 550. Yang tadi awalnya di grafik 13.650, penawarannya itu hanya 400. Tapi di sini kita lihat penawarannya menjadi tinggi 550. Namun, garis permintaan itu menjadi turun 425. Dari keempat nilai pertukaran ini dapat kita simpulkan dari grafik keseimbangan pasar bebas bahwa kurs pertukaran valuta asing yang berlaku pada saat itu di pasar adalah sebesar 13.850. Karena permintaan dolarnya 500 dan penawaran dolarnya 500. Itulah kurs mata uang asing yang berlaku pada saat itu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama, perubahan harga barang ekspor dan impor. Perubahan harga barang ekspor dan impor ini sangat mempengaruhi perubahan kurs. Karena harga-harga barang ini akan mempengaruhi permintaan mata uang asing. Contohnya, bila kita banyak melakukan impor, maka kita banyak membutuhkan mata uang asing untuk kita melakukan pembayaran ke luar negeri. Dan itu sangat mempengaruhi grafik keseimbangan pasar bebas atas permintaan dan penawaran mata uang asingnya. Yang kedua, melalui perubahan harga umum atau inflasi. Jika suatu negara mengalami inflasi, kita ketahui bahwa produk dalam negeri negara tersebut mengalami kenaikan harga-harga barang yang memungkinkan harga barang-barang impor menjadi turun. Inilah yang mengakibatkan mengapa grafik keseimbangan pasar bebasnya terpengaruh. Karena permintaan akan penawaran mata uang asingnya sangat berpengaruh. Yang ketiga, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Kita ketahui bersama bahwa apabila suku bunga turun, maka investasi akan naik nilainya. Dan itu merupakan perubahan kurs yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pada grafik keseimbangan pasar bebas, atas permintaan dan penawaran mata uang asing, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi ini sangat mempengaruhi. Yang keempat, perubahan selera masyarakat. Pada suatu negara, jika selera masyarakat negara tersebut berubah, yang tadinya tidak menyukai barang-barang impor, lalu sekarang menyukai barang-barang impor, maka akan terjadi perubahan dalam grafik keseimbangan pasar bebas. Di sini akan banyak yang namanya permintaan mata uang asing, karena kita banyak membeli barang dari luar negeri. Oleh karena ini, perubahan selera masyarakat sangat mempengaruhi perubahan kurs. Berikut adalah grafik penentuan kurs valuta asing oleh pemerintah. Dapat kita lihat ada dua garis tertera. Garis hijau itu menandakan kurs pertukaran yang pertama di angka 13.900. Yaitu angka yang lebih tinggi dari kurs keseimbangan pasar. Lalu, untuk garis yang merah ada kurs pertukaran yang kedua yang ditetapkan oleh pemerintah.
Contohnya ya, yaitu 13.800, di mana pemerintah menetapkan kursnya ini di bawah harga keseimbangan pasar. Bila pemerintah menetapkan kurs di atas keseimbangan pasar, contohnya 13.900 di sini, maka akan terjadi overvalued currency, yaitu terjadinya penilaian mata uang asing pada negara tersebut terlalu tinggi. Yang kedua, bila pemerintah melakukan kurs pertukaran yang kedua di bawah harga pasar, maka di sini pemerintah melakukan penilaian atas mata uang asingnya undervalued currency, rendah pada negara itu. Setiap pemerintah melakukan penetapan sistem kurs tetap ini pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya tujuannya untuk kebaikan negara itu sendiri, yaitu menstabilkan perekonomiannya. Efek penentuan kurs terhadap neraca pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan jasa. Contohnya, di mana kunjungan wisatawan ke Indonesia menjadi semakin banyak, maka permintaan terhadap rupiah meningkat dan penawaran US dollar menjadi lebih banyak. Karena banyak wisatawan yang datang ke Indonesia yang menukar dolarnya menjadi rupiah agar bisa bertransaksi di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan akan permintaan akan rupiahnya itu meningkat. Yang kedua, penawaran US dollar meningkat, namun permintaan dolarnya tetap. Maka kurs rupiah terhadap US dollar menguat. Yang ketiga, penurunan US dollar menyebabkan harga barang impor lebih rendah sehingga permintaan barang impor meningkat. Contohnya, bila kurs dolar turun, pastinya para importir segera melakukan pembelian barang-barang dari luar negeri. Pasti itu akan banyak permintaan barang impor. Kenapa? Kurs dolarnya turun. Dan di sini akan terjadi untuk para importir suatu keuntungan. Seperti itu, mumpung turun nih, gitu kan? Maka oleh karena itu, di pasar akan terjadi yang namanya neraca pembayaran seimbang yang tadi saya jelaskan di depan. Berikut adalah kurvanya, efek penentuan kurs terhadap neraca pembayaran. Apabila kurs dolarnya ini turun, maka akan terjadi penawaran. Grafiknya bisa kita lihat di sini. Dari S1 menjadi S2, meningkat. Sekarang neraca pembayaran dalam sistem kurs tetap. Di sini, pemerintah apabila melakukan kurs tetapnya di atas harga pasar, mata uang yang dinilainya tuh terlalu tinggi, overvalued currency, maka akan terjadi sebagai berikut. Kurva yang warna hijau ini, 13.900. Permintaan kurs dolarnya ini akan turun, namun penawarannya akan naik. Maka akan terjadi yang namanya surplus pada neraca pembayaran. Karena di sini permintaan akan mata uang asingnya ini kan turun, namun penawarannya ini naik. Di sini neraca pembayarannya mengakibatkan surplus. Karena untuk 13.850 ini, untuk kurs yang keseimbangan pasar tidak berlaku. Lalu, apabila negara menetapkan mata uangnya terlalu rendah, nilainya undervalued currency, kita bisa lihat pada garis kurva merah ini. Apabila negara menetapkan kurs 13.800 di bawah nilai pasar, maka yang terjadi permintaan di sini akan naik. Namun penawarannya akan turun. Maka pada neraca pembayarannya di sini pasti akan defisit. Akan banyak sekali yang namanya impor barang. Karena pada saat dolar turun, biasanya para importir akan melakukan pembelian-pembelian untuk perdagangan mereka. Di sini neraca pembayaran negara akan defisit. Oke, demikianlah dari saya pembahasan mengenai kurs valuta asing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.